Hai Ibu Dwi Lestari, kita mau Hai Bu Septi. nah, kita mau ngomongin apa sih? Pasti seru nih. Iya nih, kebetulan nih Bu Septi bisa ngobrol sama Ibu hari ini. Hari ini ada yang mau diceritain sebenarnya, mau curhat Wih, nih ya, curhat apa masalah tuh? kerjaan. Iya, ini lagi agak galau ya menghadapi ujian ini loh Bu. Agak galaunya kok tadi saya mengajar, saya perhatikan anak-anak sepertinya kok kurang kondusif tentang pembelajaran ya hari ini ya Bu. Sepertinya anak-anak ini nih agak menurun. Jadi kok Iya. saya agak bingung ya karena kita 2 hari lagi mau ujian nih Bu. Jadi kok Mm-mm. malah semakin dekat anak-anak beda dengan minggu-minggu kemarin kok lebih bersemangat dibanding sekarang gitu loh. Iya, iya, iya. Kemudian situasi yang seperti apa yang Ibu Dwi Lestari rasakan? Terus apa sih yang mempengaruhi hal tersebut? Iya, eee, kalau menurut saya ya Bu ya, yang saya rasakan tadi anak-anak kok kurang konsentrasi seperti itu. Jadi datang pagi, pembelajaran pagi itu tadi memang saya wali kelasnya. Jadi pembelajaran saya, saat saya perhatikan kita kalau mengajar kan perhatikan anak-anak satu persatu kita lihat ya Bu ya. Iya. Kok anak-anak ini kurang kondusif dan agak lesu gitu ya. Apa ini sepertinya pengaruh dari handphone Bu. Yang saya pikirkan ini nggak salah lagi. Pasti pengaruh dari handphone yang anak-anak malamnya nggak bisa lepas dari handphone tanpa kontrol dari orang tua seperti itu. Jadi saat berangkat ke sekolah, anak pun tidak bersemangat karena kurang tidur mungkin ya Bu ya. Iya, betul sekali. Betul, Begitu. betul. Betul, Bu Dwi. Mungkin dirasakan sama yang lainnya juga ya seperti itu. Sebenarnya dari situasi tersebut, apa yang Ibu inginkan gitu? Ya, kalau saya ya Bu, sebagai guru, inginnya anak-anak itu tuh, ayo pembelajaran semakin dekat kita ujian, lebih bersemangat lagi. Saya itu kemarin hari Senin sudah uh, bilang kepada anak-anak, kebetulan saya pembina upacara. Kemudian saya bilang sama anak-anak, kalian tanggal 30 akan menghadapi ujian. Jadi Ibu minta tolong handphonenya dikurangi. Nah, jadi pas saya lihat di kelas saya ya seperti itulah, saya inginnya anak-anak itu lebih bersemangat lagi belajarnya, karena ini anak saya ini sebenarnya sudah kelas 6 ya Bu. Mhm. Sudah sampaikan sama anak saya tadi, "Nak, kalian kenapa? Itu handphone pasti kalian ini. Ini handphone malamnya ini terlalu banyak penggunaan handphonenya." Iya. Kemudian seperti ini Bu, saya juga menyampaikan kepada anak-anak bahwa anak kelas 6 ini semester 1 itu nilainya diambil untuk mendaftar ke SMP. Iya. Jika nilainya itu kecil-kecil, itu sangat diperhitungkan banget loh Bu, saat Mhm. mendaftar ke SMP yang mereka tuju. Itu yang saya khawatirkan sekarang ini Bu. Mhm. Benar sekali Bu Dwi, ya anak-anak tuh harus bermotivasi ya. Kemudian menurut Ibu, apa yang bisa membuat itu terwujud gitu, dari keinginan itu tadi? Iya, heeh, agar keinginan saya terwujud seperti anak-anak Mhm. mendapatkan nilai yang bagus ya Bu ya. Iya. Kemudian nilai semester satunya lumayan besar gitu karena memang mau digunakan untuk mendaftar. Keinginan saya itu sebenarnya biar terwujud ya Bu, ada kerjasamanya antara anak-anak saya dan orang tua. Karena anak itu tanpa kontrol orang tua, ya nggak bisa berbuat apa-apa kita di sekolahan. Iya. Karena banyak menghabiskan waktu menggunakan handphone ya di rumah. Karena di sekolah kita memang tidak menggunakan handphone. Seperti Mhm. itu, saya ingin anak-anak agar itu terwujud, orang tuanya lebih ekstra lagi, seperti itu. Iya. Ya harus ada kerjasama ya antara orang tua, Betul, murid, guru, dan itu tidak bisa jadi hal sepele ya. Seharusnya betul, bisa jadi ditindaklanjuti gitu. betul. Nah, Bu Dwi sejauh ini ada ide atau gagasan apa sih gitu tentang hal tersebut?
Iya, gini ceritanya, tadi saya sempat berpikir di kelas ya Bu ya, melihat anak-anak, aduh gimana nih, ini nggak bisa dibiarin ini. Anak-anak ini harus nilainya maksimal. Kalau kita sebagai guru ingin perfect gitu ya Bu ya, anak Perfect, iya. saya seperti ini, apa mungkin anak-anak ini saya share di grup Mhm, kelas, biar iya, karena handphone, di grup kelas kebanyakan orang tua yang pegang kan handphone, mhm, di grup, agar orang tua tahu kabar tentang anaknya. Apa saya ingin, memberi kabar di situ tentang, ayo mengingatkan orang tua, Ibu, ada pemikiran seperti itu ya Bu ya, "Ayo Ibu, Bapak, kita bantu anak-anak kita dengan mengurangi penggunaan handphone, karena hari Kamis kita sudah mulai ujian." Seperti itu. Itu iya, gagasan saya sih tadi, itu pemikiran saya seperti itu, apa apa saya melakukan seperti itu ya gitu, agar orang iya. tua di rumah tahu kontrol anaknya seperti apa di sekolahan gitu. Ya perlu perjuangan ya untuk Iya, kayaknya dari lepas dari gadget itu kan mungkin tidak mungkin iya, ya, tapi betul, setidaknya kita dapat mengurangi ya, iya, mengurangi dan betul bisa betul, membagi, bagaimana anak-anak tuh bisa membagi jadwal bagaimana bermain, belajar gitu. Seharusnya bisa sih seperti itu. betul betul. Kemudian, apa yang harus disiapkan gitu kan, dari gagasan tersebut sih apa sih yang harus disiapkan gitu? Nah, yang harus saya Mhm. siapkan, dari gagasan saya tadi ya, Bu, ya, Iya, yaitu sebenarnya pertama saya merangkai kata-katanya dulu nih, akan menyampaikan seperti apa kepada orang tua, gitu. iya, Sedangkan, kita sudah tahu anak-anak ini, orang tuanya ada yang bekerja ya, Bu, ya, iya, dan tidak setiap hari bisa mengontrol anaknya di rumah. heeh, Jadi kita harus benar-benar kata-kata yang, eee, perfect, yang bisa nyampe kepada orang tua. Sedangkan ada juga yang orang tua, "Oh ya sudahlah, anak saya sudah belajar di sekolahan, ngapain lagi nggak di perlu lagi gitu. rumah," begitu. Saya Mhm. kadang bilang seperti ini sama anak-anak, "Nak, pembelajaran kemarin, nilai kemarin sudah diperiksa belum sama orang tua?" Saya pernah bilang seperti itu sama anak-anak. "Bu, itu yang jawab di kelas saya cuma 2 orang loh, Bu. Sudah Bu, yang lainnya itu tidak." Dan saya, "Yang lain nggak diperiksa?" Mereka jawab jujur, "Enggak Bu." Coba sekali-sekali begini, kalau orang tuanya tidak menanyakan, kalian yang memberitahu, "Ibu, Iya, ini belajar ini loh. Bu, Bapak, saya dapat nilai sekian loh." Saya sudah mhm, coba seperti itu. Jadi saya juga menyampaikan kepada orang tua ini harus yang ekstra, orang tuanya harus benar-benar pro ini, "Oh iya ini kabar dari sekolah loh," seperti itu. iya. Jadi merangkai kata-katanya gitu loh, Bu. Memang, apa ya, persiapan-persiapan ini harus kita rencanakan ya sebaik mungkin gitu kan, dari kerjasama-kerjasama itu tadi. Baik Bu Dwi, sudah apa ya, sudahkah Ibu memastikan itu dapat berjalan gitu kan? Itu, yang Ibu siapkan tuh bisa Kak dipastiin itu dapat berjalan? Iya, kalau untuk memastikan untuk saat ini mungkin belum ya, Bu, ya. Mhm. Karena hari ini rencananya mau nge-share di grup tuh, kemudian besok mulai melihat, besok Iya, ada waktu tuh, besok saya mulai melihat bagaimana, kondisi anak saya saat jam pertama. Kita dari jam pertama aja, jika anak sudah bersemangat, kita tahu tuh kontrolnya di rumah seperti apa, seperti itu mhm. sih. Jadi Ah, ya baik mudah-mudahan baik. berjalan dengan baik. Mhm 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 mhm. Iya, jadi besok lah ya gitu ya mulai share ya karena udah mulai Iya, dekat ujian juga. iya iya. Bu Dwi inginnya, apa ya, ingin apa sih, inginnya apa gitu ininya, kriterianya tuh seperti apa yang diharapkan gitu, kriteria Iya yang paling menonjol lah gitu kan? iya. Kriteria saya saat ini sebenarnya ya, Bu, ya, anak-anak saat mengikuti pembelajaran itu, eee, kelihatan tuh mukanya yang nggak lesu, yang ngantuk. Itu Iya, ada murid saya itu sengaja saya dudukin di depan ya, Bu, ya, itu perempuan. Dia itu saat jam pertama aja sudah pegang dagu dan agak ngap matanya seperti itu ya, Bu, ya, jadi sudah kelihatan. Itu orang mhm, tuanya sudah saya telepon loh, Bu. Saya ingin mhm, memastikan bagaimana dia di rumah, dan orang tuanya pun jujur kepada saya, "Iya Bu, anak mhm. saya itu di rumah penggunaan handphone-nya itu berlebihan." Terus saya tanya, "Anaknya tidur jam berapa malam Bu?" Kata saya gitu.
Dan orang tuanya bilang, "Iya, kadang saya masuk kamarnya jam 10:30, jam 11 itu Belum belum tidur." tidur. Itu jam 11 anak SD belum tidur, masih main handphone. Nah, orang tuanya pun sudah bilang seperti itu. Jadi saya bilang juga, "Bu, maaf bukan saya melarang atau bagaimana. Saya minta sih Ibu sebagai orang tuanya di rumah mengontrol dan saya mengontrol di sekolah. Ibu Iya. bisa kontrol di rumah, saatnya main handphone, oke, kasih dia waktu. Kemudian sekarang ini kita mau ujian Ibu, saya minta tolong. Jika anak ini tidak dikontrol di rumah, saya di sekolah menghadapi anak-anak ini bingung." Sudah saya sampaikan seperti itu. Jadi dia minta maaf, "Iya Ibu, saya minta maaf. Mungkin saya kurang kontrol dengan anak saya." Seperti itu, Bu. Jadi alhamdulillah sih tanggapan dari wali murid itu sangat antusias banget untuk memajukan anak-anaknya juga, seperti itu. Mereka mendukung apa yang saya laksanakan. Mhm, bener Mhm. banget. Ya alhamdulillah kalau memang ada orang tuanya yang memang benar-benar mendukung ya, apa pembelajaran kita sebagai, apa ya, agar tercapailah tujuannya kan. Nah dari, peristiwa ini atau dari permasalahan yang Ibu alami, alternatif apa yang akan Ibu lakukan gitu kan? Ke depannya tuh Ibu akan melakukan apa dari permasalahan yang dihadapin ini? Iya, alternatif yang pertama yang saya lakukan adalah, selalu mengingatkan anak-anak ya, Bu, ya, selalu Iya, mengingatkan anak tentang penggunaan handphone yang terlalu lama itu tidak baik, seperti itu. itu yang Boleh pertama. menggunakan handphone, Mhm, tapi di saat kalian membutuhkan tentang pembelajaran. iya Anak-anak itu lagi gencar-gencarnya tentang itu loh, Bu, game-game yang FF itu. Terus apalagi tuh ya, itu game-game anak sekarang itu, Bu. Saya iya, nggak ngerti lah itu. Eee, itu mungkin yang sudah berlebihan yang merusak emang cara pola pikir anak-anak itu berubah saat mhm, mereka mengenal semua game-game itu, Bu. Itu sangat merusak banget, sangat merusak apa yang, harusnya anak-anak di usia mereka tentang pemikiran sekarang yang penggunaan gadget yang berlebihan dan tidak digunakan dengan situasi yang emang dia butuhkan sekarang, seperti iya, itu. mmm, Kemudian, selanjutnya saya akan berkonsultasi juga kepada orang tuanya tentang, eee, penggunaan gadget ini yang berlebihan yang tidak bagus buat anak-anak. Untuk saat ini sih seperti itu pemikiran saya ya, Bu, ya. mhm, Kemudian, saya juga sudah bilang tuh kepada wali kelasnya masing-masing, kita mhm, itu harus, mencanangkan yang anak-anak, "Ayo anak-anak, handphone itu nggak usah yang berlebihan." Karena sudah banyak yang kejadian anak-anak yang sudah rusak otaknya gara-gara handphone. iya, Heeh, begitu, sampai Bu. kena saraf gitu ya, Bu, Iya, ya? benar benar benar, Bu. Mhm, Jangankan itu benar sih ya, Bu, ya, nggak usah jauh-jauh dari anak kita aja, anak saya di rumah tuh ya, Bu. Anak saya tuh sekarang kelas 1 SD. Dia kalau tidak kita kontrol, Bu, itu matanya sebelah kiri. Anak saya itu sering ngedip-ngedip sendiri, itu oh sebelah. iya, itu udah Nah, kebanyakan. betul betul, anak saya sendiri loh, Bu. Mungkin saya juga, eee, mikir nih, oh sayanya yang kurang kontrol di rumah. Anak-anak menggunakan handphone, kitanya saking asiknya gini ya, Bu, biar anak-anak anteng kita kasih. Biar anak-anak diam kita kasih handphone. Sebenarnya itu nggak bagus buat anak-anak. Jadi jadi ya yang itu yang kita khawatirin ya, Bu, ya. Bener banget. Bu Tiara, Bu Dwi Lestari. Waduh macet ini. Bu Dwi, halo Bu Dwi, Bu Dwi, Bu Dwi, Bu Buset Dwi, ini, iya. ya, putus ya, heeh, Sinyal sinyalnya Ibu. hilang. Ya udahlah ya. Kita Heeh. lanjut. Kapan sih Bu kira-kira itu dapat dilakukan? Yang tadi itu, alternatif tadi, kapan kira-kira Bu bisa dilaksanakan? Iya, mau saya sih cepatnya ya, Bu, ya. Besok, hari ini saya menge-share kepada orang tua murid, kemudian besok sudah mulai, mengingatkan mengingatkan kepada anak-anak, menjalankannya tuh, agar lebih cepat lebih baik. Jadi anak-anak biar biar langsung gimana ya, biar langsung nge-sep gitu otaknya, "Oh iya, saya mau menghadapi ujian, jadi apa yang saya harus lakukan nih untuk menghadapi ini semua?" Seperti itu. Bener banget.
Nah, kan pasti setiap, kita melaksanakan tuh pasti ada yang dilibatkan. Siapa sih, Bu, yang akan Ibu libatkan? Yang pertama yang akan saya libatkan adalah, eee orang tua murid ya Bu ya, orang tua murid, kemudian anak-anak. Sinyal. Kemudian, wali kelas yang lain, agar mereka juga mengingatkan kepada anak-anak mereka seperti itu, Ibu. Mhm, ya. Kemudian siapa yang perlu diminta dukungan? Ya, dari Ibu Dwi Lestari. Halo Bu Dwi Lestari, Masya Allah sinyalnya bagus banget. Ibu Septi. Iya. Nah Bu Iya. Dwi, siapa yang akan perlu diminta dukungan? Iya, dukungan jelas ya Bu ya, dukungan dari, semua pihak di sekolah, kemudian dari kepala sekolah, seperti itu, dukungan. Kalau kepala sekolah saya tadi sudah mulai berbincang-bincang tentang ini nih Bu. Saya sudah Mhm. mulai, jadi nanti kepala sekolah pun mengingatkan kepada anak-anak, dia sudah bilang juga, "Iya nanti saya bantu." Saya bantu bicara kepada siswa-siswi yang lain untuk mengingatkan pentingnya penggunaan handphone yang, eee, sekiranya emang bisa dipantau, Betul. tidak mengambil banyak waktu untuk penggunaan Mhm. handphone itu, Bu. Mhm mhm. Gitu ya. Kemudian apa yang bisa Ibu, simpulkan dan wawasan yang Ibu dapatkan? Jadi apa dulu nih yang bisa disimpulkan dari pembicaraan ini gitu kan? Iya, yang dapat disimpulkan dari ngobrol kita ini ya, dari Iya, dari ceriaan ya, Bu. ngobrol-ngobrol kita ini. Iya, yang saya simpulkan sih, eee, ingin majunya siswa-siswi kita ya, Bu, ya. Iya, Kemudian, bisa mengatur penggunaan handphone yang sangat tidak berlebihan seperti sekarang gitu. Kita ingin anak-anak yang perfect, anak-anak yang nilainya bagus, anak-anak yang mempunyai akhlak yang bagus. Ya itu yang saya simpulkan, "Ayo Nak, kita mau menghadapi ujian, Ibu mau kalian yang terbaik, kalian dapat nilai yang baik, mempunyai akhlak yang baik." Ibu, saya perhatikan ya Bu ya, anak yang menggunakan handphone yang sangat banyak di rumah, menggunakan, gadget yang terlalu berlebihan, itu akhlaknya tidak kekontrol, seperti itu. Jadi, itu sangat berpengaruh sama tingkah laku dan cara pemikirannya, Bu. Cara pola pikirnya itu berubah, tingkah lakunya berubah, seperti itu. Jadi mhm. yang, Jadi saya simpulkan, mhm, saya ingin merubah anak-anak dalam penggunaan gadgetnya yang berlebihan itu, Bu. iya. Seperti itu. Karena dari, penggunaan gadget yang berlebihan dampaknya bahaya sekali ya. Salah Iya, satunya betul. adalah ke akhlak, kemudian sikap itu sendiri dan pengendalian emosi yang tidak Iya, benar benar terkontrol, benar. itu ya. Seperti itu, iya Nah, benar, Bu. dari wawasan yang Ibu dapatkan apa, apa ya, maksudnya dari wawasan yang Ibu dapatkan apa sih yang didapatkan dari percakapan hari ini gitu? Iya, dari wawasan ya, Bu, ya. Iya, Eee, ingin memajukan siswa ya, Bu, ya. Jadi yang mhm, dapat saya ambil nih, kita bergerak semua, bergerak untuk memajukan suatu sekolah untuk lebih maju lagi. Tanpa kita yang bergerak, ya siapa lagi, seperti itu. mhm, Orang tua itu biasanya menyerahkan kepada kepada guru ya Bu, siswanya, anaknya nyerahin kepada gurunya. Tidak seperti itu sebenarnya. Tanpa kerjasama yang banyak, yang baik dari, orang tua dan guru dan kepala sekolah, siswa itu tidak akan terkontrol dengan baik, Bu. bener, Heeh, jadi saya ingin, anak-anak itu di rumah, orang tua itu ada juga orang tua yang selalu berpikir seperti ini, "Aduh Bu, gimana saya mau ngontrol anak, saya sudah cari duit loh Bu, capek loh Bu, ke rumah saya istirahat." Itu, ada orang tua yang seperti itu Bu. Wali iya, murid saya termasuk seperti itu, ada. mhm Tapi mhm. kita coba menekankan lagi, iya, ibu mencari duit untuk anak ibu. Untuk anak ibu kan saya bilang seperti itu. Tapi jika anak ibu tidak berhasil, akhlaknya tidak baik, anak ibu tidak cerdas, Siapa juga apa itu ya? heeh, siapa yang rugi? Ibu Iya, mencari duit capek, tapi capek, hasilnya nggak ada tidak hasil. maksimal. Iya, Heeh. Jadi apa yang ibu dapat? Ibu tidak mendapatkan apa-apa. Tapi jika semua itu terkontrol, ibu mencari nafkah untuk anak ibu, kemudian ibu mengontrol anak ibu di rumah, kemudian kami di sekolah, pihak sekolah mengontrol anak ibu di sekolah, semuanya berjalan dengan lancar dan baik,
insya Allah apa yang Ibu inginkan itu bisa berjalan. Saya sudah bilang seperti itu kepada wali murid saya, Bu. Saya sudah pernah menyampaikan seperti itu. Jadi dia cuman yang agak malu ya ketawa sama saya. Iya sih Bu, bener kata dia. Capek-capek cari duit kalau anak nggak kekontrol percuma ya Bu. Dia bilang gitu. Karena itu Bu, dia cari duit. Oh ya udah nih, saya punya duit, saya beliin anak saya HP, anak saya sudah belajar di sekolah, tapi di rumah anaknya nggak dikontrol. Seperti itu. Jadi tingkah laku anak di sekolah dia tidak tahu seperti apa. Jadi pihak sekolah kita sebagai wali murid, kita berhak Bu, kita berhak untuk menyampaikan ke wali murid seperti apa anaknya di sekolah, tingkah laku anak seperti apa di sekolah. Nah, kita berhak menyampaikannya. Jadi wali murid pun tahu apa yang didapat anak-anak di sekolah seperti apa. Seperti itu Bu Septi. Masya Allah, Bu Dwi Lestari hebat sekali. Semoga jadi memang guru yang jadi panutan di sekolahnya gitu kan. Dan panutan untuk murid-muridnya Amin. dan guru-guru lainnya. Kita tetap semangat untuk mencerdaskan anak-anak kita gitu kan. Jadi tetap guru yang hebat, guru yang terbaik. Amin. Itu yang kita Iya. harapkan. Dan anak-anak justru jangan artinya jangan kalah dengan perubahan zaman yang terkait Iya. dengan itu tadi ya kan. Benar banget. Betul. Bagus sekali hari ini, Masya Allah. Terima kasih sudah memberikan keluh kesahnya. Mudah-mudahan Ya. dari obrolan-obrolan kita ini mungkin obrolannya ya apa ya, tidak terlalu berat gitu ya. Cuman artinya banyak yang bisa kita dapatkan dari obrolan tersebut. Iya, terima kasih juga Ibu Septi sudah mau mendengarkan keluh kesah kita, saya, kemudian teman curhatnya juga cari teman curhat guru, jadi biar bisa dapat masukan yang seperti apa gitu ya, yang masukan yang wow gitu ya Bu ya. Terima kasih sudah mau mendengarkan. Semoga Sama-sama kita Ibu. semua sehat ya Ibu. Iya. Oke. Jangan bosan-bosan dengar curhatannya ya. Oke, selalu siap menjadi pendengar yang baik. Iya.